baik. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Ya, kita masuk setelah istirahat. Semoga tidak ada lagi yang kurang konsentrasi ya. Itu harapan saya. Ketua kelas, pimpin doa Bang. Sekretaris ada? Kak, siapa yang hari ini tidak datang? Hadir semua, alhamdulillah. Inilah enaknya kelas ini. Aktif semua datang, ya kan? Kita lanjut ya. Kita buat kesepakatan. Di mana nanti kita akan menggunakan handphone. Baik melihat job sheet maupun mengisi lembar LKPD melalui link Google Form yang saya berikan di grup. Jangan gunakan handphone di luar prosedur yang tak seharusnya jangan digunakan. Oke, bisa? Terus apabila nanti mengalami kendala atau ingin bertanya ataupun hal yang urgensi sifatnya, boleh angkat tangan. Kalau saya persilakan baru ditanyakan. Terus kalau misalnya temannya mengalami kesulitan, bagaimana Pak? Boleh nanti diskusi. Tapi jangan keliling ke sana ke sini ya kan. Tanya sama teman sebelahnya. Atau nanti misalnya teman sebelahnya nggak bisa menjawab, boleh bertanya kepada saya. Tadi malam sedikit terlambat juga saya ngirim materinya. Sudah dibaca materi yang saya kirim. Untuk hari ini kita pembahasannya lanjutan yang semalam ya, lanjutan semalam. Kita ngapain minggu lalu? Semalam terjadi ada masalah. Ada beberapa sekitar 80% berhasil, ada juga beberapa yang mengalami kendala. Nah, nggak apa-apa. Jadi dari kendala itu kita bahas hari ini bagaimana menganalisis permasalahan yang terjadi, ya kan? Oke. Menurut kalian lah, semalam itu yang punyanya yang bermasalah, kira-kira bermasalahnya di mana? Menurut kalian? IP address, kata Bang Brema. Kalau gadis, kira-kira? Di router RIP-nya. Kenapa tuh router RIP-nya, kira-kira? Oh, salah kelas. Jadi semalam udah coba diperbaikin, tetap juga nggak mau. Oke. Nah, untuk hari ini, yang mau kita capai, yang pertama itu kita selidiki. Kita cari tahu kira-kira penyebabnya apa saja. Nanti saya kasih project melalui job sheet. Nanti kalian analisa kira-kira penyebabnya apa aja. Cuman sebelum itu nanti saya kasih tahu apa aja kira-kira penyebabnya. Kita coba, kita runding diskusikan apa aja. Oke. Setelah itu nanti kalau udah tahu, kita analisa, baru kita lakukan perbaikan. Nanti kalau kita mendapatkan tugas melakukan mengkonfigurasi routing atau menghubungkan jaringan lab yang satu, lab TKJ ke lab yang lain, kita bisa melakukannya. Melakukan maintenance juga, melakukan troubleshooting kalau terjadi sebuah masalah. Oke, jelas sampai situ? Coba cek di WA-nya. Link pretest ada. Seperti biasa, kalau udah diklik, masukkan nama kalian. Jangan nama palsu. Ya. Juwita, Rizky Ramadan. Udah 8 peserta yang login. Oke, 9, 10.
Ayo yang lainnya silakan. Oke, sudah 20 kita mulai. Sini udah 20 nih terangannya. 3, 2, 1. Satu soal saya buat dalam waktu 30 detik. Oke, Said sudah selesai. Denny belum. Ilham, Rizky Ramadan. Oke, coba kita perhatikan. Hasil pretest kita dapat persentase itu 67%. 67%. Kalau kita bilang KKTP kita itu 75%, ya kan? Berarti kita masih di bawahnya, ya kan? Nah, harapan saya nanti selesai pembelajaran yang kita lakukan lagi post test. Apakah hasilnya itu naik atau malah makin menurun, ya kan? Karena soalnya ini berkaitan dengan materi yang akan kita bahas. Oke? Jadi tolong disimak, dipahamin ya soal per soalnya, terus kegiatan kita. Oke. Yang pertama di sini Said, yang kedua Kiki, dan yang ketiga Gilang. Ya alhamdulillah, kemungkinan 3 orang ini udah mulai paham tentang materinya, ya kan? Bisa jadi karena sudah membaca materinya, ya kan? Atau memang udah pernah melakukan di luar. Jadi harapan saya nanti di praktik yang kita lakukan, kalian bisa lebih giat untuk memahami prosesnya. Proses untuk menganalisis masalah yang terjadi. Oke, sebelum kita masuk ke proyek kita, ada beberapa hal yang mau saya bahas berkaitan dengan proyek kita. Nah, topologi semalam seperti ini, di mana hasil semalam itu request timeout, ada juga yang destination unreachable, ya kan? Nah, kira-kira dari topologi ini yang kita perhatikan, apa aja penyebabnya? Selain tadi yang disebutkan sama Bang Brema mengenai IP address, terus router read-nya. Benar? Benar. Nah, yang paling mendasar itu adalah yang pertama, perangkat yang kita gunakan. Harus sesuai dengan ditentukan di job sheet. Jangan salah pilih. Berikutnya apa? Yang kedua, instalasinya. Instalasi jaringannya. Masangnya itu kabel yang digunakan sesuai juga lah. Kalau misal router ke router menggunakan apa? ROS seperti itu. Berikutnya pemilihan kartu jaringan. Kalau misalnya kita mau nambah kartu jaringan, ya kan? Pak, kartu jaringannya cuma 2 port, Pak. Routernya cuma 2 port. Ya ditambah, ya kan? Nambahnya itu bagaimana, Pak? Kamu pergi ke bagian fisikal, ya kan? Fisikal. Terus selanjutnya kita pilih yang CFE. Karena yang CFE inilah dianya port yang kita gunakan. Dianya port fast Ethernet. Jadi jangan salah pilih perangkatnya. Oke, baru masuk yang ketiga. Apa itu Pak? Yang berkaitan dengan pemetaan IP address. Patokannya itu adalah setiap jaringan ini harus satu net ID. Jangan berbeda net ID. Berikutnya gateway. Jangan lupa ngisi gateway. Intinya itu. Yang berikutnya, ketika kita konfigurasi routing dinamis, kebanyakan kalian kemarin saya cek adalah masalahnya di sini, pemilihan versi RIP-nya. Di mana kalian melakukan kombinasi 2 versi.
Jadi kalau di dalam jaringan itu ada 2 versi, kemungkinan bakalan menjadi masalah. Jadi nanti kalian tentukan saja mau pakai version 2 atau tanpa. Kalau memang tanpa version 2, gak usah pakai version 2. Selanjutnya nanti setelah kalian melakukan konfigurasi selesai, lakukan testing. Baik itu perintah ping untuk ngecek apakah sukses terkirim 100% tidak. Gitu. Melalui mana, Pak? Test router masuk ke level privilege. Masuk ke level privilege. Selanjutnya ping masukkan IP tujuan yang mau dites. Kita pakai perintah show IP route. Untuk apa? Karena tadi udah mengalami kendala. Nggak mau ngeping. Dicek kira-kira rute yang ada di router tersebut, rutenya di mana aja. Gitu ya. Rutenya berada di mana aja kayak gitu. Contoh seperti ini. Kalau kalian perhatikan, ada C sama R. C ini berarti yang connect sama routernya, sedangkan R ini connect melalui router RIP. Hanya ada 4 jaringan. Ya kan? Kita perhatikan di topologi jaringan yang kita lakukan ada berapa jaringan. Kalau misalnya ada 6, oh kemana lagi yang 2 lagi? Pak cuma 5, berarti satu lagi kemana? Berarti tidak terhubung. Masalahnya di mana? Selanjutnya yang terakhir, untuk memastikannya, dianya ada atau tidak rutenya. Melalui apa? Perintah tracer route. Jadi boleh pakai show IP route atau tracer route. Pilih 2 itu aja nanti. Ya, yang pastikan nanti kamu tahu masalahnya di mana, diselidikin. Sehingga nanti ketika saya bertanya ataupun kalian mengumpulkan, berikutnya kita lakukan adalah proyeknya. Silakan buka job sheet. Oke, yang pertama di situ, langkah kerjanya ngapain? Desain topologi, ya kan? Berikutnya, setelah desain topologi, konfigurasi routing. Selanjutnya, IP address di PC-nya. Baru berikutnya, testing, pengujian. Berikutnya, ya kita tulis masalahnya apa saja. Berikutnya melakukan perbaikan. Kita tentukan jadwal biar ada alokasi waktunya. Untuk desain kira-kira berapa menit? 15 menit. Berikutnya yang kedua untuk konfigurasi routing. Ini sekarang jam setengah 12. Berarti nanti jam 12 kurang 15 untuk desainnya. Sampai jam 12 kira-kira untuk konfigurasinya bisa nggak? Bisa ya. Kira-kira selesai paling lama nanti jam 12 lewat 5 atau lewat 10. Ya kan? Oke. Itu jadwal kita. Batasan waktu yang kita sepakati. Boleh dikerjakan dari sekarang. Kalau mengalami kendala, coba nanti lakukan seperti yang barusan saya jelaskan. Yakni ping dengan melakukan show IP route. Ada yang ingin bertanya? Jelas ya? Jelas. Patokannya lihat saja di job sheet-nya. Saya mintakan kepada 1 atau 2 orang untuk menjelaskan hasil dari LKPD-nya. Ya, saya munculkan LKPD-nya, kayaknya menjelaskan. Ya,
saya harapkan untuk kedepannya aplikasi Cisco Packet Tracer-nya satu versi semua ya. Kalau bisa yang versi lama seperti Cisco versi 5.0 udah nggak ada lagi lah, ya kan? Kita install yang versi terbaru. Ada satu tujuan yang belum saya sampaikan, di mana nanti dari proyek ini kita menganalisa dan melakukan perbaikan konfigurasi routing yang bermasalah. Kedepannya nanti di pertemuan berikutnya kalian bisa membuat jaringan dengan beberapa jaringan yang saling terhubung menggunakan router dengan menggunakan konfigurasi routing. Selanjutnya kalian bisa menggunakan kelas-kelas yang lain, bisa membangunnya lah. Itulah kira-kira. Jadi kalau nanti ketika melakukan desain ulang, membangun jaringan yang baru, kalau kalian dihadapi masalah, kalian bisa melakukan perbaikan sendiri. Kelihatan ya dampak dari pelajaran kemarin. Misinya cepet. Pak, Apa itu bang? berarti coba dia makin. Salahnya di mana? Salahnya berada di penempatan IP address di konfig di jaringan tower 4, Pak. Tidak sama IP lainnya. Interface-nya itu berapa tuh? Yang Di router ini. router kedua Interface berapa tuh yang salah? interface 6/0 6/0. Nggak sama-sama yang di router 3 Tiga. 1/0. nggak satu net ID ya? Iya, Pak. Oke. Terus cuma itu aja masalahnya? Ada di jaringan ketiga, Pak. Dan ID-nya juga beda sama Di router yang kedua juga ya kan? Iya. Posisinya router kedua. Di kliennya berarti. iya, Pak, betul, Pak. Nah, nanti jangan lupa dikemukakan di LKPD ya semuanya ya. Iya, Pak. Kira-kira bisa diperbaiki? Bisa, Pak. Oke. Siapkan ya. Jangan lupa yang tadi yang lama difoto kayak gitu hasil uji cobanya difoto. Diisi juga di LKPD. Oke, Pak. Ya. Yang udah nyoba ngetes jaringannya jangan lupa sekalian diisi LKPD-nya. Kira-kira di LKPD itu butuhnya apa aja? Ya. LKPD-nya saya buat berupa Google Form. Paham ya? Jadi jangan melakukan perbaikan, tapi kelupaan itu berkas-berkas di LKPD-nya disertakan. Sarmila? Oh, mappingnya udah. Jadi dapat di mana aja yang bermasalah? Dapat. Divisi berapa aja tuh? Divisi 2. Sama di Di router yang tengah. Oh, TSN. Kenapa tuh di FA 7/0-nya? IP address-nya? Iya, Pak. Oh, kenapa IP address-nya? Berbeda net ID, Pak. Berbeda net ID. Oke, coba diperbaikin. Cuman jangan lupa di LKPD-nya ya, Iya, Pak. dikemukakan masalahnya apa, semuanya apa. Spesifikasinya juga jangan lupa diupload. Untuk show IP routing masing-masing router ya. Tapi kalau untuk menguji ping-nya ya cukup dari lab PKG saja. Gimana bang? Yang salah di PC 2, Pak. Ini udah di PSB ping ya nggak berhasil. Sama ini antara router TB sama router TFM beda jaringan deh. Beda net. Apa? Jadi harus diapain itu? Diganti biar disamakan router TFM sama TB-nya disamakan net ID. Oke. Nanti yang tadi yang abang jelaskan
diisi di LKPD ya Bang ya. Ya, berarti udah tahu kan cara perbaikannya ya. Eksekusi langsung, lakukan perbaikan Bang. Pastikan nanti hasil akhirnya bisa diping semua ya Bang ya. Iya, tadi masalahnya di mana aja? Ini berarti yang ini yang diperbaiki kan? Ya. Inilah mana aja tadi yang mau perbaiki? Ya. Ini ya sekitar 80%. Kayaknya ada sumber. Termasuk Oke, cari ya nanti masalah-masalahnya disampaikan di LKPD. menjadi betul. Diamati lagi ya, kalau misalnya tidak satu net ID berarti lakukan perbaikan di routing rate-nya. Routing rate yang salah dihapus, ganti yang benar. Jangan konfigurasi di Pas Ethernet-nya aja diganti IP address-nya. Tapi lakukan pergantian di routing RIP kalau memang terjadi masalah tidak satu jaringan. Gitu juga klien. Virus dia bintang-bintang itu artinya dia tidak terhubung, Pak. Iya, betul. Udah pasti tuh. Langsung aja dilakukan perbaikan. Gini cara cepatnya gini, Bang. Biar adanya hilang bintang-bintangnya caranya gitu. Kan? Oke. Untuk pekerjaannya saya rasa sudah selesai ya. Kira-kira sebelum saya panggil, siapa yang mau menjelaskan hasil dari temuannya? Oke, Arlan. Monggo Bang. Perhatikan temannya. Untuk yang lain perhatikan ke depan. Silakan Bang. Di sini yang permasalahan yang saya temukan yaitu pada PC 2, net ID-nya berbeda dengan net ID lain-lain yang jaringannya sama. Untuk permasalahan yang kedua, net ID router TB berbeda dengan net ID router TSM. Dan di sini perbaikan yang saya lakukan adalah untuk permasalahan yang pertama, perbaikan yang saya lakukan dengan mengganti net ID-nya agar sama dengan net ID klien yang lain yang berada di satu jaringan. Untuk permasalahan yang kedua, perbaikan yang saya lakukan adalah dengan mengganti IP address pada interface FA0/0 pada router TB agar satu net ID dengan router TSM. Setelah itu hapus network yang salah pada router TB dan menggantinya dengan yang benar. di situ hapus network berarti di routernya ya. Iya, Pak. Oke. Terus itu lagi satu jaringan berarti yang di router mana tuh? Router TSM atau TB? Yang nomor satu itu PC nomor 2. Kan net ID-nya berbeda. Router TSM. Router TSM. Oke. Terima kasih kepada Bang Arlan. Yang disampaikan Bang Arlan betul. Permasalahannya ada dua. Kalau diamati benar-benar itu ada dua masalah. Ya, yang pertama apa? IP di routernya tidak satu jalur dengan di router sebelahnya. Tadi yang dibilang sama Bang Arlan di router TSM tidak satu net ID sama router TB. Jadi dirubahnya harus disatukan net ID-nya. Selanjutnya apa? RIP-nya dihapus yang lama buat yang baru karena net ID-nya berbeda. Terus selanjutnya yang diceknya ditemukannya yakni PC client di router TSM. Itu tidak satu net ID. Dirubahnya lah. Itu hasil dari pemeriksaan dia. Selanjutnya kita masuk post test. Silakan buka handphonenya masing-masing. Buka handphonenya masing-masing. Oke, Destri sudah. Oke, kita lanjut
kita start karena sudah pas 20. Start. 5, 4, 3, 2, 1. Ayo diamatin lagi benar-benar. Saat ini kita berada di bawah KKTP. Oke, sudah keluar hasilnya. Posisi 2, 1, bagi 2. Hasilnya ya 87%. Berarti post-test ini lebih baik dari Sebelumnya. Ya, hasil post-testnya lebih baik dari yang sebelumnya. Ini sudah 87%. Oke, walaupun masih ada yang salah. Kelihatannya kan, Tuhan. Dan yang paling mantep, Bang Arlan. Kita kasih... Selanjutnya, hasilnya karena udah memuaskan ya kan. Untuk pertemuan berikutnya, seperti yang tadi saya sampaikan, yakni akan ada soal di mana kalian membangun desain topologi yang baru. Ya, paling nanti saya buat kriteria-kriterianya saja. Sisanya nanti kalian sendiri yang merancang, baik pemetaan maupun RIP, penentuan kelasnya begitu. Oke? Bisa dipahami ya? Oh ya, untuk refleksi dirinya nanti saya kirim. Udah bisa ya dikerjain, di situ linknya sudah saya kasih ya. Coba di grup, lihat aja secepatnya refleksi. Sambil dikerjain nanti waktu pulang, karena kita mau pulang ya kan. Bang, bikin doa apa? Sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke. Sebelum saya akhiri dengan salam, ingat kursinya di